Oke. Kita mau bahas nomor berapa nih? Coba dari soal tutor ini deh. Ini kan mencakup semua nih. Anti turunan. Aman kan kalau anti turunan dari 6x ya 3x kuadrat gitu kan. Kan Ya, gampang banget. X kuadrat sepertiga X pangkat 3. X pangkat 3. Kalau len Dan 2 2, ini kan konstan. Len 2 kan konstan. Berarti tinggal dikalikan X. Len dan 2X. 2X. Atau X len 2 gitu. Kalau 2X pangkat min 1, X pangkat min 1 kan seper X. Anti turunannya len X. 2 len X. Sangat gampang ya. Oke. Ya karena kenapa len X? Karena turunan dari len X adalah seper X. Sehingga anti turunan dari seper X adalah len Dan X. X. Kebalikannya pokoknya anti turunan itu. Sip. D gampang, E gampang, E pangkat T min 3/2 T kuadrat. Ya kalau pangkat-pangkat mah gampang lah ya, tinggal merem. Nomor 2 juga gampang. Paling yang nomor B ini harus didistribusikan ya. Jadi 3x pangkat 8 tambah 6x pangkat 7. Nanti dikerjakan pakai aturan pangkat. C juga aturan pangkat, D aturan pangkat, yang E itu eksponen ya, E pangkat X lah. Turunannya sama integralnya selalu E pangkat X ya. Ini juga pangkat, gampang, X pangkat 3/2. Kalau yang F, tinggal jadi gini ya, kenapa mengintegralkan itu sulit? Karena di integral itu nggak ada aturan pembagian, nggak ada aturan perkalian. Jadi kalau kamu ketemu soal yang bentuk kayak B, bentuk kayak F gitu, kalau bisa itu tuh kayak bentuknya penjumlahan aja, nggak boleh ada perkalian sama pembagian. Nah, kebetulan yang B kan bisa ya dijadikan penjumlahan, tinggal didistribusikan ya. Jadi 3x pangkat 8 tambah 6x pangkat 7. Yang F juga sama. Itu kayak seolah-olah dikali seper x kuadrat. Ya, jadi 1 ya, 1 tambah 2 per x tambah 1 per x kuadrat. Nah, itu kan jadi pangkat semua kan, tinggal dijumlah-jumlahin. Yang G gampang, ini pangkat semua. Nah, kalau yang H, len sama E itu kan saling inverse. Jadi ini bisa cancel nih. Jadi sebenarnya len E pangkat min Y kuadrat itu sama dengan min Y kuadrat. Karena len sama E saling cancel. Nah, nanti min Y kuadrat ya gampang kan turunan integralnya. Kalau yang 3, ya ini sama. Mencari dy per dx, 3x min 2. Berarti anti turunannya ya tinggal, anti turunannya itu Y, tinggal diintegralin aja. Nah, kalau anti turunan itu kan, atau integral tak tentu itu kan ada plus konstanta gitu ya. Ditambah konstanta ya. Nah, itu konstantanya sebenarnya kan random. Bisa apa aja. Cuman ini sekarang tuh ada ini masalah nilai awalnya. Sekarang tuh ada masalah nilai awalnya gitu. Gampang sih nomor 3, ya ya nomor 3 itu gampang sebenarnya. Mending ukuran halamannya diperkecil ya. Wah, gede banget. Nah, sip. Jadi yang A tuh gampang. Jadi intinya kalau kita punya kan dy per dx, ya kan pertanyaannya kan dy per dx itu sama dengan 3x min 2. Nah, dy per dx ini kayak kita anggap pembagian gitu ya. Jadi dx-nya kita kalikan ke kanan. dy sama dengan 3x min 2 dx. Nah, ini baru tinggal diintegralin dua-duanya nih. Integral tak tentu. Ya, jadi sebenarnya itu anti turunan itu sebenarnya anti turunan itu sama dengan integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena dia ada penjumlahan dengan C-nya. Ya.
ada penjumlahan dengan C-nya. Nanti kita lihat. Nah, integral dari, nah, kalau mau integral itu kalau harus lihat variabelnya apa? Variabelnya Y kah atau X kah? Karena ini Y, apa yang diturunkan hasilnya 1? Ya, Y kan? Ini Y ditambah konstanta sebenarnya ini, konstanta. Kalau anti turunan tuh jangan lupa ada konstantanya. Sama dengan anti turunan dari 3X adalah 3/2 X kuadrat. Min 2X tambah konstanta juga. Nah, di sini C1, C2 ini konstanta ya. Cuman di sini C1-nya bisa gue pindahin ke kanan. Min 2X tambah C2 kurang C1. Nah, ini sebenarnya C2 sama C1 kan bebas ya. Nggak tahu apa. Ya udah digabungin aja ini sama dengan C gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau pengerjaan soal ini ya konstantanya cukup satu aja untuk menyederhanakan aja sih. Nah, jadi hasilnya ini. Gitu. Nah, ini kan C-nya nggak C-nya belum apa ya? C-nya itu bebas ya. Nah, di sini yang membuat dia tidak bebas atau tertentu ini. Ini namanya masalah nilai awal atau ya masalah nilai awal. Ya, jadi diberikan masalah nilai awal. Nah, di sini katanya apa? Ketika Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 1. Ya udah tinggal diinsert aja ke hasil akhirnya. Nah, nanti dapat C. Ya nggak? Dapat C kan? Nah, berarti ini 2. Sorry. Ya, 2 sama dengan min 1 kuadrat 1, 3/2, min 2, min 1 tambah 2, tambah C. Nah, 2 cancel. Nah, berarti C sama dengan min 3/2. Ya, kesimpulannya ya jadi tinggal diganti aja C-nya. Y sama dengan 3/2 X kuadrat min 2X tambah C. Begitu. Sangat mudah bukan? Nah, yang B juga sama. Yang B juga nanti tinggal dikali silang. Yang B tinggal dikali silang. Habis itu tinggal diintegralin dua-duanya. Terus udah dapat hasilnya nih. Masukin itu Y sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Nanti ketemu C-nya berapa. Yang C juga demikian. Ya, jadi nggak terlalu sulit ya. Sip. Siapa yang datang ini? Selamat datang Bu Lydia. Kalau Otek. halo. Kak, besok aku kuis, aku takut. Kuis integral ya. Ya udah sok, ini mau nanya-nanya apa nih? Aku Kalau pengen nanya banget, sumpah. Aku nggak ngerti banget. Apa, Kak? tadi kalau Evan nanya dia yang DX itu, tapi kan ini semuanya DX gitu ya. Jadi bingung yang mana nih. Coba ada lemahnya di mana gitu. Oke, yang nomor 3 pokoknya. Jujur aku nggak ngerti, Mbak. Nomor 3 paham kan? Yang sudah hadir duluan? Paham ya? Ya sebenarnya ini DY per DX tuh kayak pembagian, nanti tinggal dikali silang. Terus nanti tinggal diintegralin dua-duanya. Ya. Contoh yang ini ya. Ya, jadi sebenarnya anti turunan itu maknanya tuh integral tertentu ya. Nanti pokoknya nih review singkat ya, DY per DX. Soalnya ini kan DY per DX sama dengan 3X min 2. Di mana Y sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Ya, anggap ini DY per DX sebagai pembagian, nanti tinggal dikali silang. DY sama dengan 3X min 2 DX. Nah, ini kan sebenarnya perkalian dengan diferensial itu kan integral ya. Ini kita bisa masukin simbol integral. Nah, integral ini kan integralnya nggak ada limit bawah limit atas ya. Nggak ada batas bawah batas atasnya. Berarti ini integral tertentu. Kalau integral tertentu, kenapa dia tak tentu? Karena dia ada konstantanya. Konstanta ini yang nggak tentu nih. Nanti kita tentukan gitu. Jadi Y tambah, ya ini nama aja ya. C1, Y tambah C1 sama dengan ini anti turun. Ya, jadi ini kenapa Y? Karena turunan dari Y adalah 1. Menurut variabel Y ya. Ini 3/2 X kuadrat min 2X tambah C2.
Nah, ini tambah konstanta juga, jangan lupa. Nah, di sini konstantanya C1 sama C2 bisa digabungkan gitu. Digabungkan karena kan C2 sama C1 kan nilainya nggak tahu. Nah, anggap aja C2 kurang C1 juga nilainya nggak tahu, sama dengan C. Nah, ini kan integral tak tentunya. Nah, yang menentukan C-nya itu adalah ini, where Y sama dengan 2, where Y sama dengan 2 ketika X sama dengan min 1. Ya, ini yang tinggal di-insert aja ke hasil akhirnya. Hasil akhir yang ini nih. Ya, hasil akhir yang ini tinggal di-insert aja ke sini. Nanti dapat hasilnya. Oh, ada chat. Iya. Siapa yang live? Ya, sudahlah. Oke deh, kita move on. Yang 4 juga Berarti itu mirip. yang 3B itu kan 2/X, berarti integralnya ln 2X ya? 2 ln X. 2 2 ln ln X. X. Oh, 2 ln X gitu. Bukan ln 2X. Ini kan bukan 1/2X. Oh, oke. Siap-siap. Ln 2X, oke. Ya, ini juga gampang ya. Nanti dapat, pokoknya nanti itu hasil integralnya ada plus C-nya aja. Supaya C-nya ada, C-nya tertentu, ya ini masukin. Nah, coba-coba. Kayaknya Evan lagi nyoba. Dapat hasilnya nggak? Bentar. Jadi sebenarnya tinggal diintegralin aja. 2/X sama min 1/X kuadrat. Nanti dapat hasilnya kan. Ya, ini sebenarnya Y sama dengan 3/2X kuadrat min 2X plus C. Ini kan sebenarnya integral yang 3X min 2 ini kan. Sebenarnya. Gitu. Yang B juga nanti tinggal diintegralin aja. Y sama dengan integral dari 2/X min 1/X kuadrat. Nah, coba sekalian nanti mungkin udah beres yang punya Evan. Coba yang B, coba ya. Yang B. Kok ini ya? Oh, kayaknya sambil dibuka ininya deh. Dan Nah. soalnya kan, Kok gini sih? Nyebelin. Tahu ah. itu X-nya berapa? Kenapa? Itu kan yang B, itu X-nya berapa? X-nya 1. Oh, X-nya 1. X-nya 1. Yo. Kita coba ya. Yang B nih, yang B. Jadi yang B itu gampang aja. Y sama dengan integral dari 2/X min 1/X kuadrat dx. Nah, integral itu kan kayaknya sifatnya sesuatu. Nah, 1/X itu 2 ln X. Ya. Ini kan 1/X kuadrat. X pangkat min 2. X pangkat min 2, pangkatnya nambah 1. X pangkat min 1. Ya, jadi sini ada X pangkat min 1. Terus ini buat tandanya, kan sebenarnya X pangkat min 1 dikali 1 bagi min 1 sebenarnya kan. Dikalikan 1 bagi min 1 gitu kan. Ini jadi minus. Terus di situ kalikan minus jadi plus. Tambah C. Ini jawabannya. Habis itu masukin. Masalah nilai awalnya apa? Masalah nilai Min 2/3 awalnya itu. bukan? I, C-nya. Coba ya. Min 1 sama dengan 2 ln 1 tambah 1 pangkat min 1 tambah C. Min 1 sama dengan 2 ln 1 itu 0. Kenapa ln 1 0? Ini 0 nih. Berarti 1 tambah C. Berarti C jawaban Salah. C sama dengan min 2. Ln Min 1 2. bukan 1 ya. Ln 1 0. Kenapa ln 1 0? Ayo, kenapa? Ln 1 0 karena 1 sama dengan E pangkat 0. Nah, ini kan cancel nih. Jawabannya 0. Oke. Oh, kesimpulannya. Jangan lupa pakai kesimpulan.
Nyampe sini tuh belum beres. Kesimpulannya adalah jadi Y sama dengan 2 ln X. X pangkat min 1-nya gue ubah jadi 1/X kurang 2. Nah, ini yang diharapkan nih solusi tertentu, solusi partikular. Sip. Ya, yang C juga gampang lah. Ini mah tinggal F pangkat X lagi integralnya. Tinggal dimasukin. Ini C-nya 2 nih kelihatannya. Oke, lanjut. Yang 4 juga mirip sebenarnya yang tadi sebelumnya. Disuruh apa? Cari fungsi F. Cari fungsi F. Ya tinggal diintegralin kan? Ini kan turunannya ya. Diintegralin karena anti turunan dari f aksen X adalah fx. Tinggal diintegralin, udah dapat hasilnya kan? Nanti ada plus C, ada tambah konstanta, terus masukin ininya, titiknya ya. Jadi kita coba satu lagi ya, kita coba satu ini. Ya mungkin tiap nomor kita coba satu kali ya, biar semuanya keraba gitu. Ini 4A ya, kita coba 4A. Ya, jadi pokoknya sebenarnya fx itu sama dengan integral f aksen X dx gitu ya. Kenapa begitu? Ya, kenapa bisa dibilang begitu? Sebenarnya masuk akal sih. F aksen itu kan F aksen X itu kan df per dx kan ya? Dfx per dx kan ya? Dff per dx dikalikan dx gitu. Ini dx-nya cancel nih. Kan dapat integral dari dfx. Dfx ya fx gitu kan. Masuk akal kan? Gitu ya. Sehingga atau enggak sebenarnya apa yang diturunkan hasilnya f aksen X? Ya fx gitu kan. Udah masuk akal. Sudah sangat jelas. Berarti ini sama dengan integral dari 4x plus 1 dx. Sama dengan 2x kuadrat tambah x tambah c. Masalah nilai awalnya apa? Katanya dia melalui titik 1,2. Artinya apa? F1 sama dengan 2. Ya, 1 itu x-nya, 2 itu y-nya. Sehingga masukin ke sini. 2 kali 1 kuadrat tambah 1 tambah c sama dengan 2. Nah, diperoleh c sama dengan min 1. Ya udah tinggal diganti c-nya. Ya, jadi fx sama dengan 2x kuadrat tambah x min 1. Begitu juga yang nomor selanjutnya BCD. Diintegralkan, dapat hasilnya, substitusi x dan y-nya. Nanti dapat c-nya. Udah dapat c-nya, balikin lagi. Nah, itulah fungsinya. Itulah function f-nya. Oke? Oke. Kalau nggak jelas di tengah, interupsi aja ya. Nah, kemudian nomor 5, ini namanya integral substitusi. Nah, jadi sebenarnya semua integral itu, jadi integral substitusi itu kasus khusus ya. Nggak semuanya integral itu bisa disubstitusi ya. Tergantung situasi. Ya, mungkin kita masuk sedikit integral substitusi ya. Oh, tambah halaman aja ya. Oke. Nah, masuk integral substitusi, bentar. Nah, kalau integral, jadi ini ingat ya, integral substitusi, nggak semua soal integral itu dikerjakan pakai integral substitusi. Makanya nanti di materi-materi berikutnya tuh banyak tuh jenis-jenis teknik integral. Ada integral parsial, integral parsial doang ya, selanjutnya. Oh, ada integral improper ya, integral tak wajar ya, integral tak wajar, ada integral tak wajar, ada integral parsial. Ya, jadi nggak semua soal integral itu menggunakan integral tentu. Ini adalah kasus khusus. Nah, khususnya di mana? Integral substitusi. Dari namanya itu kita pasti mensubstitusi. Yang dimisalkan ya, yang kata Evan misalkan gitu ya.
Nah, intinya sebenarnya integral substitusi ini kayak integral trial and error sih sebenarnya. Kita coba substitusi sesuatu, kalau gagal coba lagi yang lain. Tapi supaya nggak banyak mencoba, ya supaya tidak banyak mencoba, pasti kan bingung ya milih ini fungsi u-nya apa ya, milih fungsi u-nya itu yang susah ya. Jadi secara umum ya integral substitusi itu formulanya begini ya. Ini integral tak tentunya aja ya dulu ya. Integral dari f(ux) ya f(ux) ya integral dari f(ux). Jadi nanti suatu fungsi ini kita ambil bagiannya gitu, ux, kita ambil ux-nya. Pilih u-nya apa? f(ux) dikalikan u aksen x dx. Oke? Nah, u aksen ini apa? U aksen dx ini apa? U aksen itu kan du per dx, ya nggak? Dan dx itu dx. Nah, ini kan dx sama dx bisa di-cancel kan? Sehingga diperoleh integral dari, sekarang yang tadinya dari variabel x, kita ubah menjadi u. So, jadi ini fu, nah ini kan tadi du ya? Nah, ini kan sama dengan du kan? Ya nggak? Ya fu du. Coba, lebih sederhana kan sekarang? Nah, itulah powerful-nya integral substitusi. Nah, kuncinya adalah integral substitusi, kita mencari pasangan fungsi, dan turunannya ada di integral. Jadi satu paket nih. Ya. Jadi kuncinya cari, ya, jadi cara milih U-nya atau UX-nya adalah cari pasangan apa? Pasangan fungsi dan turunannya. Itu UX dan U aksen X gitu. Turunannya. Coba yang A nih ya, Mungkin gua kasih nomor kali ya. Week 9 ya, ingat ya week 9. Ini kodenya 9 sama nomor ya. 9 sama nomor. Nah, coba yang A, kita milih U-nya apa? 3. Ya, 3x plus 4. 3x plus 4. Kenapa kita pilih 3x plus 4? Oh, jadi oke ya, ingat ya. Turunannya tuh nggak harus persis turunnya tuh nggak harus persis U aksen X ya. Maksudnya yang penting tuh bentuknya ada gitu. Bentuknya ya. Yang penting bentuknya tuh ada. Yang C aja deh, langsung deh yang C aja ya. Receh banget kalau yang A. Yang A, yang kita coba yang C ya. Jadi soalnya adalah integral dari T E pangkat 2 min T kuadrat dt. Coba U-nya apa di sini? 2 min T kuadrat. Betul. Kenapa kita pilih UT-nya sama dengan min T kuadrat? Karena turunannya itu adalah min 2T. Dan min 2T, ini kan ada T-nya kan ya? Nah, yang diincer tuh sebenarnya T-nya ini nih. Nah, ada kan di sini T-nya? Nah, berarti mereka ada pasangan fungsi dan turunan. Makanya kita pilih U-nya sama dengan 2 min T kuadrat. Nah, berarti di sini, oke. Berarti ini artinya apa? Artinya DU sama dengan min T kuadrat ini kan, ini kan sebenarnya DU sama dengan min 2T dt kan? Ya enggak? Nah, ini yang diincer TDT-nya ini. Ya. Berarti di sini artinya TDT sama dengan apa?
TDT sama dengan, tinggal dibagi min 2 kan? DU per min 2. Maka ini sama dengan apa? Sama dengan, pokoknya ubah dari T semua jadi bentuk U gitu ya. Nah, TDT apa tadi TDT? Oh, nanti dulu deh TDT-nya. E pangkat 2 min T kuadrat. Salah. Ini kenapa min T kuadrat ya? 2 min T kuadrat, maaf. Kan tadi 2 min T kuadratnya adalah U kan? Dan TDT-nya adalah DU per min 2. Berarti sama dengan min 2-nya bisa dipindahin. Ini kan konstanta ya min 2-nya. Jadi min setengah integral E pangkat U DU. Sekarang kita mengintegralkan lebih mudah kan? Pakai substitusi. Daripada ngelihat yang C ini, yang awal ini kan ribet. Nah, integral E pangkat U adalah E pangkat U. Jangan lupa ditambah C, karena ini nggak ada limit bawah, limit atas. Bukan integral tentu. Jangan lupa dibalikin lagi ya, karena kan tadi bentuknya T ya. Min setengah E pangkat 2 min T kuadrat plus C. Udah, gitu doang. Easy kan? Yang D juga gampang kan, yang D. Nah, mungkin cara, kalau gue ya, gue lebih suka ngerjain pakai cara ini ya. Misalkan kita ngerjain soal yang D misalnya ya. Yang D, kita ngerjain soal yang D ya. Nah, yang D ini gue tulisnya integral dari T2 tambah T kuadrat pangkat 3 DT. Itu gue lebih enak nulisnya kayak gini ya. Nanti jadi integral dari 2 tambah T kuadrat pangkat 3 TDT. TDT. Oke. Nah, di sini gue menulis TDT-nya dalam bentuk yang unik nih ya. Sama dengan 2 tambah T kuadrat pangkat 3 ya, dikali D 2 tambah T kuadrat. Kenapa? Jangan lupa dibagi 2. Nah, mungkin bagi 2-nya gue taruh luar aja, taruh sini misalnya. Dibagi 2. Nah, kenapa saya menulisnya seperti itu? Ini kan sebenarnya kelihatan ya. Ini jadi U pangkat 3 DU ya. Gue lebih suka nulis kayak gini karena males gue nulis misal-misalin gitu. Nulis misal-misal, nanti udah dimisalin U terus balikin lagi ya. Kenapa gue nulisnya kayak gini? Jadi ini tuh sebenarnya hitungannya kayak gini nih. DT D2 tambah T kuadrat per DT, ini artinya turunan dari 2 tambah T kuadrat kali DT. Ini kan sebenarnya hasil dari hasil yang kuning ini. Ya, hasil yang kuning ini. Ya, hasil yang kuning ini kan sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan apa coba di sini? Yang gua kuningin ini hasilnya apa? Turunan dari 2 tambah T kuadrat apa? Sorry. 2T. Harusnya kuningin yang ini aja ya. Ya, atau enggak nggak apa-apa sih. Gua kuningin. 2T kan ya, benar 2T. Ya, jadi kan ini sebenarnya sama dengan 2T kan? 2T DT. Terus ini dikalikan setengah. Hasilnya kan TDT kan? Sama. Jadi bentuknya sama tuh. Makanya ini gua tulisnya D2T kuadrat. 2 tambah T kuadrat. Karena turunan dari 2 tambah T kuadrat adalah 2T. Karena turunannya 2T, diinginkan T kan? Kalau pengen T ya tinggal dibagi 2. Begitu. Jadi, ya pokoknya ini gue tulis lagi ya. Ini sama dengan integral dari 2 tambah T pangkat 3 D 2 T kuadrat pangkat 3 2 tambah T kuadrat. Berarti ini jadi apa? 1/4 2 tambah T kuadrat pangkat 4. Gitu. Jadi lebih simpel kan?
Coba aja nih, coba soal yang, aduh, udah habis lagi soalnya. Mungkin ada soal lain ya. Jadi gue ngerjain soalnya satu baris sekarang. Nanti. Nah, coba ya. Oh, masih ada nih. Kita coba, yang A. Yang A coba ya, yang A ya. Yang 6A ya. Eh, Nah, yang A ini gue ngerjainnya gini nih. Integral dari 2x tambah 6 pangkat 5. Sekarang dx-nya gue ubah menjadi d 2x plus 6. Kurang apa? Kali setengah. Setengah tuh apa ya, Kak? Turunannya. Setengah itu supaya, nah ini nih. Jadi bentuk yang integral ini sebenarnya sama aja yang kayak gue tulisin ini. Kenapa bisa gue bilang begitu? Yang tadi loh, coretan yang tadi loh. Ya, jadi D2X plus 6 itu kan sama dengan D 2X plus 6 per dx. Setuju juga? Jadi ini gue kalikan Ya, 1 gitu, dx per dx. Ini kan apa? Yang ini, yang pertama ini apa? Turunan 2x plus 6 kan? ya. Turunannya apa? 2 kan? 2. 2 dx. Oh, oke, Pak. Kalau Ini kurang, ini. Ya, itu tuh dikaliin setengah tuh biar lebih gampang dikerjainnya atau emang harus kayak gitu? ini supaya dapat dx. Ini kan hasilnya 2 dx nih. Pengennya dx kan? Iya. Jadi harus dibagi Oh, 2. Ini kan, biar sama kayak bentuk yang si soalnya itu. iya. Oh, oke. Oke, Kak. Thank you. Ya cuman kalau kamu pusing ya pakai cara saya, kamu nggak apa-apa misalin U sama dengan 2x plus 6. Saya benci pakai U karena banyak memisalkan gitu. Udah dimisalin gitu ya, terus habis itu dibalikin lagi kan ujung-ujungnya. Nah ini supaya tidak membalikan lagi ujung-ujungnya. Jadi ini tinggal kita tulis setengah. Oh ini tinggal, ya udah setengah dikali 1/6 2x plus. Jadi sebenarnya U-nya ini 2x plus 6 gitu. Ini gue tulis U-nya lagi. Iya kan? Cuman sebaris doang gue ngerjainnya. Kalau ngerjain pakai cara yang bentar, ini ngalangin sih ininya. Height. Nah, ya. Ya kalau misalkan pakai cara yang substitusi ya. Misal U sama dengan 2x plus 6 gitu. Terus DU sama dengan 2dx gitu. Berarti ini integral dari 2x plus 6-nya kan U ya. U pangkat 5. DU-nya apa? dx-nya apa? dx-nya DU per 2. Sama kan sebenarnya? Sama kan? Ini sama dengan setengah kali 1/6 U pangkat 6. U-nya balikin lagi. 1/12 2 plus T. 2x plus 6 pangkat 6 plus C. Ya kan sama kan hasilnya? Ya sebenarnya biar melatih cara berpikir aja sih yang gue pakai cara pertama ini. Gitu. Ya, jadi sebenarnya D2X plus 6 ini kayak turunannya DX gitu. Turunannya di DX-in, ya kan? Turunannya, terus di DX-in. Gitu. Turunannya, terus di DX-in gitu. Makanya ini 2dx. Pengennya apa? Pengennya dx doang gitu kan. Pengennya dx doang. Makanya dibagi 2, dikali setengah. Sama kayak ini sebenarnya. Kan kenapa ini DU per 2? Karena kan pengen dx, ini kan pengennya dx doang. Gitu. Coba soal lain ya. Coba soal lain. Yang susah. Yang G, yang G kan sebenarnya gampang kan ya. Coba yang G. Yang G, ya.
Katanya apa? Integral dari... Nah, ini gue pindahin ya. X plus 1 dx-nya ke kanan. Nah, ini gue tulis sebagai E pangkat X kuadrat plus 2X D X kuadrat plus 2X. Ini kan turunannya 2X plus 2 ya. Pengennya X plus 1 dikali setengah. Berarti ini setengah dikali, ya udah ini. Ini kan E pangkat U kan ya. E pangkat U, ya udah tetap E pangkat X kuadrat plus 2X plus C. Udah gampang. Nggak ada misal-misalan kan di sini sekarang. Ih, Kak, coba ulangin dong, sumpah nggak ngerti. Oke. Coba-coba kita pakai yang aturan ini ya. Jadi soalnya coba kalau kita pakai aturan yang memisalkan ya. Misalkan ini kita misalin U-nya apa? X kuadrat plus 2X. Kenapa kita misalin U-nya sama dengan X kuadrat plus 2X? Karena turunannya adalah 2X plus 2. Nah, ini ada bentuknya nih. 2 kali. Tinggal ya 2 kalinya kan? Bener. Jadi kita misalkan U sama dengan, ya ini sebenarnya yang saya kerjakan mirip sama yang substitusi ini loh. Berarti kan DU sama dengan apa? 2X plus 2 tambah 2 DX. Kita pengennya apa tadi? X plus 1 DX kan? Ya. X plus 1 DX ya tinggal dibagi 2. Nah, kalau namanya integral substitusi, kita ubah dari variabel X menjadi variabel U. Berarti integral E pangkat X kuadrat plus 2X adalah U. Dan X plus 1 DX adalah? DU per 2. Mungkin terlalu cepat ya. X kuadrat plus 2 DX adalah U. Dan X plus 1 DX adalah DU per 2. Ya, ini kan sebenarnya yang namanya suatu, kan 2 ini tidak mengandung U ya. Berarti ini bisa dikeluarkan ya. Jadi setengah dikali integral E pangkat U DU. E pangkat U DU kan EN pangkat U juga. Terus balikin lagi. Yang saya benci ini saya balikin lagi sebenarnya. Nah, hasil akhirnya ini. Coba bandingin sama cara saya yang ini. Cuma 3 baris. Kenapa 3 baris? Karena nggak ada memisalkan, nggak ada ngebalikin lagi. Oke, paham nggak? Jadi sebenarnya cara berpikirnya sama. Ini DU per 2 ini DX. DU per 2 ini DX. Sorry. DU per 2 ini pokoknya ini kesatuan lah ya. Ini satu kesatuan nih. Ini mereka hal yang sama. Ini mereka hal yang sama. Ini kan DU per 2 nih. DU per 2. Oke. Ngerti, Kak. Kak, Ya. katakanlah X-nya X kuadrat jadi X pangkat 3. Berarti dikali sepertiga gitu. Ingat tadi kalau substitusi kan harus ada pasangan. Iya. Ya tergantung. Kamu pasangannya udah ketemu belum? Pasangan U dan turunannya? Ini kan udah ada nih pasangannya nih. Pasangan U dan turunan. Yang tadi kamu misalkan digantikan X pangkat 3 tadi kan. X pangkat 3. Emang integralnya ada turunan? Ya. Jadi nggak boleh sembarangan memisalkan. Tergantung ya. Tergantung integralnya apa. Kalau soalnya kayak gini nih. Integral E pangkat X pangkat 3 plus 2X kuadrat misalnya, dikalikan X plus 1 DX. Sekarang saya tanya, ini bisa nggak pakai integral substitusi? Nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak ada pasangan integral dan turunannya. Ini turunannya kan 3X kuadrat plus 4X. Nah ini apa? Beda banget bentuknya nih. Beda jauh. Yang ini pangkat 2, ini pangkat 1. Sedangkan yang ini turunannya 2X tambah 2. Hubungannya sama ini apa? Ya cuman beda 2 kalinya kan? Baru bisa pakai integral substitusi. Jadi integral substitusi itu kita bisa membuat bentuk pasangan
suatu U-nya sama turunannya. Ya, sebenarnya ini kan 2x plus 2/2 gitu kan. Gitu. Gitu sebenarnya ya. Oke? Gampang banget lah integral substitusi. Nah, biar kita ngebut, kita lanjut lagi ya. Ya, jadi ini tidak dapat disubstitusi ya. Ingat ya. Kenapa nggak bisa tidak bisa pakai integral substitusi? Gitu. Karena nggak ada pasangan sesuatu dan turunannya gitu. Oke? Coba satu lagi ya biar makin mantap. Yang J, coba yang J. Coba yang J. Yang J U-nya apa coba? Sebenarnya kelihatan sih. Yang J U-nya apa? Kita coba yang J ya. Yang J U-nya apa kira-kira? Akar X plus 1. Betul. Betul. Kenapa begitu? Coba. Kenapa akar X plus 1 U-nya? Alasannya apa? Karena turunannya adalah ya coba. Karena turunannya adalah 1/2 akar X. Nah, ini kan 1/akar X kan, ada bentuknya kan? Bisa pakai substitusi begitu. Jadi sebelum ngerjain integral, kenapa? Jadi integral substitusi itu cara yang paling mudah untuk mengintegralkan ya. Maksudnya selain yang pangkat ya, habis pangkat, yang substitusi itu nomor 2 paling gampang. Karena mereka ada pasangan gitu, ada pasangan ya. Kenapa kita pilih U-nya sama dengan akar X plus 1? Karena karena DU sama dengan X pangkat setengah ya. Setengah, gitu kan? DX. Nah, ada bentuknya nih, 1/akar X DX, tinggal dikali 2. Ya, sehingga ini jadi integral dari 1/akar X plus 1 dulu, saya tulis U. Terus 1/akar X DX adalah 2DU, ya enggak? Nih, 1/akar X DX 2DU. Ya? Ya. Oke? Berarti ini apa? 2 ln U kan? 2 ln U. Tambah C. Balikin lagi. Ini saya benci tuh karena harus dibalikin lagi. 2 ln akar X plus 1. Tapi nggak apa-apa sih, substitusi kayak gini udah oke lah. Paham? Gampang banget substitusi. Yang ini juga, yang H. Kenapa kita pilih T pangkat 3 kurang 2? Karena turunannya adalah pangkat 2 gitu kan. Ada di sini. Kenapa kita pilih U sama dengan Y pangkat 5 kurang 1? Karena turunannya Y pangkat 4. Nah, ini ada bentuknya. Begono. Kenapa kita pilih 2X plus 3 U-nya? Karena turunannya adalah 2 atau 1. Ya, bisa dibagi, ya 2 bagi 2, 1 kan? 1 DX ini turunannya. Kenapa kita pilih U-nya sama dengan 5Y-1? Karena turunannya adalah 5. Ya, suatu konstanta ada bentuknya di sini. Kenapa kita pilih U-nya 4X kuadrat min 1? Karena turunannya adalah pangkat X pangkat 1 kan? Ada di sini. Oke, udah jelas ya integral substitusi? Jadi kuncinya yang tadi ya. Ya. Cari pasangan fungsi dan turunannya. Bentuknya aja ya, turunannya, bentuknya aja. Oke? Sip. Coba kita lanjut. Ini juga sama nomor 7, mirip sama soal nomor 3 ya. Nomor 7 mirip soal nomor 3, cuman dia pakai integral substitusi gitu doang. Kalau ini kan integral langsung ya. Ini kan integral langsung, ini level 1 nih, ini level 1. Integral level 1, ini integral level 2, substitusi. Mungkin yang C bingung ya? Coba yang C deh. Nomor 7C gimana coba ngerjainnya? Coba yang 7C dah. Menarik 7C. Itu kan akar X ya? Turunan akar X apa? Nggak ada bentuknya ya? Nggak ada bentuk turunannya ya?
Coba yang C, coba yang C. Coba gimana kira-kira? Ada yang punya ide nggak? Suruh ini harus pakai substitusi ini katanya. Enggak sih, nggak harus sih. Cuman menurut saya ini pakai substitusi. Yang C gimana coba? Coba ada yang punya ide nggak? Kan tugas kita mencari Y sama dengan fx-nya ya. Berarti kan harus diintegralkan. Ini kan Y aksen, biar dapat Y diintegralkan. Tapi teh, ini gimana integralnya? Kita belum belajar yang selain substitusi gitu katanya. Kalau diintegralin langsung, nggak bisa. Karena kan di integral itu susah karena nggak ada aturan pembagian. Nggak ada aturan perkalian, susah. Kalau di turunan mah gampang, turunan mah. Tapi mengintegralkan susah. Coba gimana? 7C. Nyerah. Parsial kah? Parsial bisa parsial. Tapi jatuhnya merepotkan sih kalau pakai integral parsial. Boleh pakai integral parsial, bisa. Nah, idenya gini nih. Ini gampang, sebenarnya receh banget. Ya, jadi kalau untuk soal ini kan katanya dy per dx sama dengan, kok tipis ya? Bete deh. Oke, katanya apa? dy per dx sama dengan, ini kepencet-pencet mulu dah. Ln akar x per x. Ya, tugas kita cari y-nya dulu aja dah. Y-nya dulu aja. Nah, ingat. Ln akar x itu apa? Ln x pangkat setengah. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Ini kan x pangkat setengah. Ini kan pangkat. Bisa dikaliin ke depan. Hahaha. Ini sebenarnya jebakan buat kalian. Nah, sekarang baru kelihatan nih. Kita pilih U-nya sama dengan ln x. Kenapa kita pilih U-nya sama dengan ln x? Karena turunan dari ln x adalah seper x. Ada bentuknya di sini. Ya, sehingga Y sama dengan integral. Ya, mungkin biar enak kita tulisnya gini aja. Setengah ln x kali seper x gitu. Berarti Y sama dengan integral dari dy per dx gitu kan. Ya, integral dari dy per dx sama dengan, ini setengahnya konstan bisa dikeluarin, setengah integral dari ln x seper x dx. Nah, sebenarnya seper x dx ini kan seper x dx ini kan sebenarnya d ln x. Wah, terlalu cepat, jangan deh. Jangan kayak gini. Misalkan ini sebenarnya coretan saya. Ini kan kelihatan hasilnya lebih gampang ya. Setengah dari ln x kuadrat tambah c. Ya, mungkin cara yang ini ya, cara yang misalkan U ya. Di sini misalkan U sama dengan ln x. Berarti du sama dengan seper x dx. Ya, sehingga di sini y sama dengan, ya tadi setengah integral ln x-nya adalah U, seper x dx-nya adalah du. Ya kan sebenarnya bentuk ini sama kan ya? Bentuk ini sama kan? Nggak ada bedanya kan? Aduh, gue lupa setengahnya lagi. Sorry. Lupa setengah. Kalau gue salah, tolong bilang ya. Kalau ada yang salah. Salah hitung. Nah, jadi seperempat kan? Alah. Karena kalau salah hitung, tapi kalau prosesnya benar nggak apa-apa sih kalau esai ya. Tapi kalau salah, menurut gua lebih baik salah hitung daripada salah proses. Kalau salah proses pasti salah hitung. Tapi kalau salah hitung, cuma salah hitung doang. Prosesnya mah bisa aja benar. Ini prosesnya benar. Oke, jadi lanjut lagi. Ya, jadi kan setengah UDU kan, sama dengan setengah
setengah U kuadrat gitu. Sama dengan 1/4 U kuadrat gitu. Plus C. Gue lupa ini plus C. Tapi T U-nya dibalikin lagi. Ini yang bete banget dah. 1/4 dan X kuadrat plus C. Sama kan? Lebih simpel cara saya. Caranya satu baris. Kalau kamu udah tahu instingnya gitu, udah tahu intuisinya, boleh deh pakai cara saya. Cuman kalau masih ragu-ragu gitu, atau belum menguasai instingnya, nggak apa-apa yang pakai U, misalin U aja. Yang penting U sama turunannya ada aja di integralnya. Yang penting U dan turunannya ada aja di integralnya. Yang B juga gampang kan, yang B ya. Pokoknya yang gampang banget, tinggal pilih U doang. Berarti U-nya X kuadrat plus 4X gitu kan. Cuman kalau ya nggak apa-apa lah ya, anggap aja udah bisa ya. Cuman kalau pakai cara saya, berarti integral. Oh ya, ini belum beres ya. Nanti dimasukin ke ini ya, Y sama dengan 3 dan X sama dengan 1 ya. Nanti dapat C-nya. Kalau yang B, misalkan yang B ya. Saya ngerjainnya gini. Y sama dengan integral dari X tambah 2 per X tambah 2 per X kuadrat tambah 4X tambah 5 dx kan. Nah, dx-nya gue taruh sini nih. Nah, ini sama dengan integral dari, nah ini X tambah 2 dx-nya ini gue ubah jadi dx kuadrat tambah 4X tambah 5. Udah gitu doang. Ini kan turunannya 2X tambah 4. Tapi pengennya X tambah 2. Oh, bagi 2. Per X kuadrat tambah 4X tambah 5. Nah, ini kan kelihatan ya kayak ya seper X dx gitu kan, seper U du gitu kan. Berarti ini sama dengan, oh ini ada per 2-nya, berarti setengah ln dari X kuadrat tambah 4X tambah 5. Tambah C. Nah, gitu. Atau kalau kamu misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 5. Berarti 2X tambah 4, 2X tambah 4. Sorry, du sama dengan 2X tambah 4 dx. Ya, jadi kalau U sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 5. Du sama dengan, ini sebenarnya tadi tuh gue nulis du-nya loh sebenarnya. Du sama dengan, ya du, ini kan U-nya kan. Jadi sebenarnya tadi gue nulis du-nya nih, ini kan U-nya kan. Tadi tuh gue nulis du-nya. Ya. Tadi tuh gue nulis du-nya. Ya kan? Dx kuadrat tambah 4X tambah 5. Gue langsung tulis aja di hitungannya. Du sama dengan ini 2X ya, 2X tambah 4 dx. Tapi kita pengennya X tambah 2. Berarti ya tinggal dibagi 2 gitu kan. Nah, ada bentuk ini kan. Tuh. Ya, ini juga sama kan. Du per 2 kan ini. Oke, jelas ya. Oke, paham integral substitusi? Ini sebenarnya Insya Allah. ini substitusi semua ini soal materi ini. Oke, kita lanjut ya biar gerak cepat. Selanjutnya di sini ada integral tentu. Nah, kalau integral tentu itu ya sebenarnya integral yang ada limitnya sih. Integral yang ada limitnya. Jadi sebenarnya kalau integral tentu sih pengerjaannya ya ujung-ujungnya mencari integral tak tentunya juga, mencari anti turunannya juga sebenarnya. Ujung-ujungnya ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita misalkan kita masuk ke integral tak tentu. Ya, jadi definisi integral tentu sebenarnya mudah banget ya. Jadi misalkan f besar x anti turunan dari f kecil x. Berarti kan dia memenuhi apa? Berarti memenuhi
f besar aksen X sama dengan f kecil X. Atau bahasa lainnya, integral anti turunan itu integral tak tentu sebenarnya. Integral dari fx dx sama dengan f besar X gitu. Mungkin tambah C ya. Jadi kalau kita udah punya anti turunan, jangan lupa ditambah C. Ini yang tadi kita udah belajarin, ini integral tak tentu sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya anti turunan itu sama dengan integral tak tentu lah ya. Hal yang sama sebenarnya. Mereka tuh berduanya kembar, persis. Sekarang kalau kita punya sekarang kita masuk ke integral, kok integral tak tentu sih? Integral tentu dong. Sekarang ke integral tentu nih. Integral tentu sebenarnya pendefinisiannya dia bedanya sama integral tak tentu, dia cuma punya limit bawah sama limit atas. Ya jadi, nah ini integral tak tentu, integral tentu sebenarnya. Integral dari A sampai B fx dx. Kan mirip sama, kalau pengerjaannya kayak kita mengintegralkan fx dulu kan. Integralin fx dulu, hasilnya f besar X kan tadi. Ya, dari B sampai A. Ya, ini sama dengan kita kerjain yang atas kurang yang limit bawah. Nah, ini kan hasilnya suatu nilai. Ya, ini kan suatu nilai ini. Ini suatu bilangan gitu ya. Makanya disebut integral tentu. Kalau ini integral tentu karena ini ada C-nya. C-nya bisa apa aja. Ya, jadi situ beda. Jadi integral tentu ya ujung-ujungnya pakai integral tak tentu. Ya, mirip sama yang tadi ya. Kalau ini cuma tinggal dikasih bilangan aja A sampai B. Contoh. Nah, ini juga sebenarnya tekniknya sama ya. Ada integral substitusi juga ya. Coba kita kerjain yang H ya. Tutorial 10 nomor H. Tutorial 10 nomor 2. Yang H coba kita coba ya. Katanya apa? Integral setengah sampai sepertiga X pangkat min 2 E pangkat seper X dx. Nah, pokoknya nih kalau kamu males nih nulis setengah sepertiganya, kamu mending cari anti turunannya dulu aja, nggak apa-apa ya. Jadi cari anti turunannya dulu aja, cari anti turunannya gitu. Nanti baru tinggal dimasukin limit. Anti turunannya kan berarti integral X kuadrat X pangkat min 2 E pangkat seper X dx. Sama dengan apa yo? Ini pakai integral substitusi ya. Terapkan integral substitusi. Di sini U-nya apa kira-kira? U-nya apa kira-kira? Jangan jawab pakai parsial. Kayak kelihatannya pakai parsial ya, bentuk-bentuk kayak gini. U-nya seper X. Kenapa U-nya seper X? Atau X pangkat min 1? Karena DU sama dengan, berarti kan min 1 dikali X pangkat min 1 kurang 1, min 2. dx. Wah, ada bentuknya nih, X pangkat min 2 dx. Ya, berarti ini akan sama dengan integral dari E pangkat seper X, E pangkat U gitu ya. X pangkat min 2 dx kan min du kan ya. Nah, ini sama dengan min E pangkat U. Atau sama dengan min E pangkat seper X. Nah, ini balikin lagi ke sini.
Berarti kan di sini ya min-nya boleh dikeluarin ya. Min E pangkat 1/X gitu kan. E pangkat min E pangkat 1/X. Dari apa? Dari 1/3 sampai setengah. Berarti ini sama dengan min yang setengah dulu berarti kan? 1 bagi setengah E pangkat 2, 1 bagi 1/3 E pangkat 3. Ini ada minus, jadi tinggal dibalik aja. E pangkat 3 kurang E pangkat 2. Begitu. Udah ini hasilnya, beres. Ya, jadi sebenarnya ini tinggal dimasukin angka aja. Tapi ya, karena kan kenapa ujung-ujungnya ini tuh kayak integral tentu itu kayak integral tak tentu, cuman ada rasa dimasukin angkanya gitu. Integral tentu rasa strawberry. Oke. Jadi bedanya situ doang. Mencari anti turunan juga ujung-ujungnya. Nah, mungkin coba satu lagi, coba ya. Males sebenarnya ya substitusi ya. Keluarin, masukin lagi, masukin, keluarin lagi. Yang C gampang ya. Kalau yang C misalnya. Yang C integral dari 0 sampai 1. D pangkat 4 tambah 3 D pangkat 3 tambah 1. Ini supaya ingat lagi ya cara biasa yang mengintegralkan biasa. Barangkali udah lupa ya. 1/5 T pangkat 5 tambah 3/4 T pangkat 4 tambah T. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa nggak ada plus C-nya? Nanti kan ujung-ujungnya C kurang C, 0. Jadi C-nya nggak usah ditulis. Ya kan integral tertentu itu kan batas atas kurang batas bawah kan ya. Nah ini sama dengan 1/5. Ya elah ini mah tinggal dimasukin 1 semua ya. 1/5 tambah 3/4 tambah 1. Sama dengan sesuatu lah ya. Gitu. Ya barangkali udah lupa gitu yang. Kalau yang E integral dari min 3 0 2x tambah 6 pangkat 4 dx. Ini saya nulisnya gini nih enaknya. Integral dari min 3 sampai 0 1/8 kali 2x plus 6. 1/8. Kok gitu? Enggak. Cuma asal. Ini pangkat 4 loh. Iya, 1/5 Dikalikan 4 berarti. kali. Emang kamu mau pangkatin 4 kali terus nanti ribet kalau pangkat 4. Kalau ini kan pangkat 4 dikalikannya 4 kali. Ya, jadi saya nulisnya gini nih. Ya ini pakai cara kesukaan saya ya. Ini kan DU nih, ini DU nih. DU U-nya 2x plus 6. Ini pengennya dx. Bagi 2. Sehingga ini sama dengan, nah ini kan gampang jadinya kan setengah. Ini kan jadinya 2 U pangkat 4 ya. U pangkat 4 berarti dikali 1/5 U pangkat 5. Kali U pangkat 5. Dari min 3 sampai 0. Ya. Sama dengan 1/10 dikalikan integral dari, masukin 0 dulu. 0 tambah 6, 6 pangkat 5. Dikurangi min 3. 2 kali min 3, min 6, min 6 tambah 6, 0. 0 pangkat 5. Sama dengan 6 pangkat 5 bagi 10. Gitu. Oke, jelas? Oh, atau enggak, coba saya pakai cara yang biasa dulu deh. Bentar. Oke, jadi kalau untuk integral tertentu ya, kalau ada integral, integral tak tentu bentuk substitusi, integral tentu bentuk substitusi, integral substitusi tentu. Jadi kalau ada bentuk misalkan integral dari
A sampai B Fux ya, Fux ini integral tentu ya, Ux aksen X ya. Ini kan ada pasangan Ux dan aksen X ya. Dx. Ya, ini buat mengingatkan kembali ya. Jadi U aksen X dx itu adalah du per dx. Kan U aksen itu du per dx kali dx. Nah, ini dx dx-nya cancel kan nanti gitu. Nah, ini akan sama dengan, nah, intinya kita integral substitusi itu mengubah yang dari X semua jadi U semua. Nah, enaknya di yang integral tentu, kita nggak perlu ngebalikin. Kita nggak perlu ngebalikin variabelnya. Karena kan integral tentu hasilnya suatu bilangan ya. Jadi, yang dari X semua ya, dari yang bentuknya X semua yang tadinya bentuk X semua, kita ubah menjadi DU semua. Nah, ini juga sebenarnya X ini. Ini juga sebenarnya dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Kita ubah menjadi U semua. Berarti integral dari UX ini kan suatu fungsi ya. Ini kita ganti aja batasnya jadi UA sampai UB. Terus UX-nya jadi U gitu. FU, jadi tinggal masukin FU, U aksen X DX itu kan DU kan ya. Nah, udah, DU, FU, DU. Gitu, jadi kelihatannya lebih sederhana ya. Kedua hasil ini sama. Contoh, kita mengerjakan yang G ya. Wah, yang G menarik nih. Semuanya menarik sih. Yang F menarik, yang G menarik. Kita coba F sama G ya. Kita coba yang F sama G. Kalau yang F, itu kita misalkan U sama dengan ln X. Sehingga DU sama dengan ln X adalah turunannya seper X, dx. Jadi, ya, jadi integral dari 1 sampai E kuadrat dari ln X kuadrat per X dx sama dengan, nah ini kan tadinya sebenarnya dari X sama dengan ya. Nah, berarti the integral dari, nanti kalau mau cari batasnya ya tinggal masukin aja sih ke sini. Kita masukin X-nya 1. U1 sama dengan ln 1. Ln 1 sama dengan 0. Kemudian, terlalu cepat ya. Kemudian, UE kuadrat itu sama dengan ln E kuadrat. Ln E itu cancel, sisa 2. Berarti di sini integralnya menjadi batasnya X sama dengan 1 jadi 0. Ya, ini sebenarnya U sama dengan 0 ya. Sampai U sama dengan 2. Nah, tadi ln X kuadrat, ln X itu kan U ya. Berarti U kuadrat. Dan seper X dx adalah DU. Nah, sehingga diperoleh sepertiga dari U pangkat 3. Dari 0 sampai 2. Ya, ini jelas ya, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 per 3, 8 per 3. Gitu. Ya. Coba satu lagi yang G ya. Satu lagi yang G. Yang G. Nah, ini gimana nih? Integral pakai apa nih? Aturan pembagian nggak ada ya. Sekali lagi di integral nggak ada aturan pembagian. Gimana nih? T bagi T-1 gimana nih? U-nya apa ya kira-kira? Kalau U-nya T-1, turunannya 1. 1 dt. Tapi nggak ada. Kalau U-nya T juga sama. Gimana ya? Coba-coba.
Coba di oh ya, oh. Oke, coba kita ubah jadi dari T bagi T-1 itu kan sama dengan T-1 tambah 1 per T-1. Oh, berarti ini bagi ini dulu. Ini bagi ini 1 tambah 1 per T. Oh, sekarang berarti ya, dia pengennya gini. Berarti dia maunya integral dari 2 sampai E plus 1 T per T-1 dt dengan integral dari 2 sampai E plus 1 dari 1 tambah 1 per T-1 dt. Integral itu kan sifatnya apa ya? Dia bisa satu-satu ya, integral ini, habis itu integral ini. Sehingga di sini 2 E plus 1 dari 1 dt tambah integral 2 E plus 1 1 ya, gue tulisnya ini ya dt per T-1. Nah, yang menjadi masalah di mana? Yang sebelah kiri gampang kan ya, anti turunannya 1. Nah, masalah kita ini nih, tinjau ini nih. Kita misalin U sama dengan T-1, sehingga DU sama dengan DT. Berarti integralnya menjadi, batasnya kita ubah dalam bentuk U juga ya. Ini T sama dengan 2, jadi T sama dengan 2, 2 kurang 1, 1, U sama dengan 1. T-nya E plus 1, E plus 1 kurang 1, E. DT-nya sama dengan DU. T-1-nya U. Nah, ini kan seper UDU kan? Ln U berarti. Dari 1 sampai E. Sama dengan ln E kurang ln 1. Ln E adalah 1. Kurang 0. 1. Sehingga diperoleh, kenapa kita langsung hitung ya? Cepat banget. Ya udah, ini juga deh sekalian. Berarti ini T ya. T dari 2 sampai E plus 1. Sama dengan E plus 1 kurang 2. Sama dengan E min 1. Nah, jadi ntar kasih batas. Jadi integral dari 2 sampai E plus 1 T per T-1 dt sama dengan E-1 ditambah 1 sama dengan E. Begitu. Bagaimana pemirsa? Kalau nggak paham, interupsi di tengah aja ya. Jadi sebenarnya emang kadang-kadang ada manipulasi ya. Jadi kalau misalkan nggak ketemu bentuk substitusinya, jangan menyerah ya. Kalau nggak ketemu bentuk U dan turunannya, jangan menyerah. Nih, kayak saya nih. Nggak menyerah kan? Nih, saya cari bentuk lainnya. Kenapa harus dibentuk seperti 1 tambah 1 per T-1? Ini kan 1 udah enak nih ya. 1 per T-1 adalah, nah 1. T-1 turunannya 1 kan? Jadi kelihatan lebih enak gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu bentuk substitusinya, jangan menyerah. Karena nanti ya bakal belajar integral yang lain ya. Ada integral parsial gitu ya. Tapi intinya, pertama kali kerjain substitusi dulu. Karena substitusi yang paling mudah. Nanti ke parsial sulit dah, kata gue. Gitu. Misalkan yang H nih ya. Yang H. Jangan menyerah langsung pakai, kamu jangan menyerah langsung pakai ini, integral parsial. Jangan menyerah dulu. Ini bisa loh pakai substitusi. Ambil aja U-nya 1/X. Karena turunannya adalah
1 per X kuadrat kan kurang lebih bentuknya gitu kan. Nah, dari sini. Ya, jadi cara yang pertama kali dipakai, ya sebenarnya yang pertama kali dipakai ini dulu sih. Cara apa namanya? Ya, yang ini sebenarnya yang bentuk biasa gitu ya. Nah, kalau bentuk biasa nggak bisa, substitusi. Kalau substitusi nggak bisa, pakai parsial. Gitu aja kuncinya ya. Karena emang level-levelnya begitu sih ya. Ya, jadi ya kalau soal ini misalkan ya, ini buat apa pakai substitusi kan ngerjain ini? Langsung aja gitu. Misalkan. Habis itu kalau misalkan integralnya nggak bisa dihitung, yang ini misalnya baru pakai substitusi. Kalau substitusi nggak bisa, baru pakai parsial. Nah, coba kita cobain soal, bentar. Udah beres belum ya? Ini 9 ya, ini 10. Nah, coba. Yang 2 udah beres ya, yang 2 udah lah ya. Nah, kita coba nomor 3 ya. Coba nomor 3. Ini belajar sifat-sifat integral sih sekalian. Katanya apa? Ya, nomor 3. Ini tutorial 10 nomor 3. Aduh, maaf ya, formatnya jelek banget. Formattingnya. Misalkan fx fungsi kontinu, ya pokoknya informasi yang diketahui inilah ya. Yang diketahui ini nih. Diketahui ini. Use this information along with rules for definite integral to evaluate the indicated integral. Nah, kita suruh hitung integral ini katanya. Nah, bagaimana nih? Ya, jadi ada integral, kita kerjain yang A. Integral dari min 3 sampai 2 dari min 2 fx tambah 5 gx dx. Nah, ini akan sama. Nah, integral itu dia sifatnya bisa dihitung satu-satu per suku. Ya, hitungnya per suku. Berarti ini sama dengan integral dari min 3 sampai 2 min 2 fx dx ditambah integral dari min 3 sampai 2 5 gx dx. Terus ini kan min 2 sama min 2 ini kan konstanta, 5 juga konstanta, bisa dikeluarin. Berarti ini sama dengan min 2 dikali integral dari min 3 sampai 2 fx dx. Ini 5 keluar. Nah, ada chat. Receh menurut Kak. Sorry buat chat. Nah, di sini kan, lihat, ini sama ini kan udah ada informasinya di sini nih. Tuh. Ya enggak? Sehingga ini akan sama dengan min 2 dikali 5 tambah 5 dikali min 2. Min 10 min 10. Dengan min 20. Ya, jadi ini cuma sifat-sifat aja sih. Yang B misalkan. Nah, yang B dengan cara yang sama, ya langsung aja sih ini. Ya, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, kita bisa menggunakan sifat kelinearan ya, sifat kelinearannya. Langsung aja ini mah, kelihatan banget ya. 4 dikali integral dari min 3 sampai 1 fx dx dikurangi 3 dikali integral dari min 3 sampai 1 gx dx.
Kenapa DT ya? Coba hapus dulu. Oke. Berarti ini sama dengan ya. Ini juga udah ada informasinya nih. 0 dikurangi 3 dikali 4 sama dengan min 12. Begitu. Terus yang C. Min 5 bukan? Iya, aduh. Udah easy lah ya. Min 5. Yang D. Ya, yang D kenapa min 5? Karena dia sama dengan min integral dari min 3 sampai 2 fx dx. Jadi kalau limitnya dibalik ya, limit bawah sama limit atasnya ditukar, jadi negatifnya ya. Yang D, nah yang D bagaimana coba? Coba yang D bagaimana? Dirangkai. Dirangkai. Betul, dirangkai, benar. Nah, di sini kan kelihatan ya dia ke min 3 semua ya. Nah, kita coba hubungkan dia dengan min 3. Nah, min 3 jadi distributornya, jadi 2 perantaranya min ya. 3 sama. Berarti integral dari 1 sampai 2 itu, Oh, oke, bentar, dari 1 sampai 2, 3 fx plus 2. 2 Oh, min mungkin 3 kita, min 3 1 dibalik gitu nanti. iya, betul, betul. Wah, udah jago ya, Pan nih. Sorry, ini sama dengan, ya, integral dari 1 sampai, ya inget ya, dari bawah dulu ya. 1 Oh. sampai min 3, Itu min 3. sesuatu, aduh, malas tulisnya lagi. Gak apa-apa deh. Semangat. Ditambah integral dari min 3 lanjut Min 3 ke sampai 2. 2. Gitu. Muat nggak ya? The power of kepepet. Oke. Ya udah. Terus yang ini, yang tadi bentuknya kan 2 min 3 sama 1 min 3. Cuman ini min 3 1. Oh, kita balik dulu dah. Begitu ya. Duh, capek nulisnya. Min 8. Wah, kok cepet sih ngitungnya? Ya, dikali sesuatu. Udah deh, harus semangat, harus semangat. Berapa tadi jawabannya? Min 8 yang Min kiri. 8 ya. Dikunci jawabannya. Kunci ya. Kalau kanan Nah, ini langsung aja lah ya. Ini min 3 fx-nya dari min 3 sampai 1. 3 kali 0. jawabannya 1 tadi. Tambah 2 dikali 4. Benar, min 8 yang kiri. Cakep. Tambah 3 dikali 5. Tambah 2 kali min 2. 2. 9. Min 8 tambah 9. 15. 9. 11. 15 kurang 4, 11. Min 3. 8 tambah 11. 3. Gitulah pokoknya. Jadi Oke. ini cuma belajar sifat-sifat integral aja ya, integral tentu. Oke. Nah, yang 4 nih. Ya, semoga ini kita integral tentu bentar lagi, habis ini kita ke integral parsial dan improper kali ya, biar cepet, biar merangkul semua dah. Ya, kalau ini ya sebenarnya integral dari fungsi atas kurang fungsi bawah ya sebenarnya. Nah, coba kita yang coba nomor 4 ya. Jadi integral tentu itu untuk mencari luas daerah ya. Integral tentu itu untuk mencari luas daerah.
Ya, cari area lah ya. Jangan di luar daerah. Jadi untuk nomor 4, intinya kita harus tahu limit bawah limit atasnya. Terus kita harus tahu fungsi mana yang nilainya lebih atas gitu. Fungsi mana yang nilainya lebih atas. Di sini kan nggak diketahui ya. Ini nggak diketahui limit atasnya apa ya. Kita harus cari, mau nggak mau. Ya, cari titik potongnya aja sih. Titik potong dengan sumbu X itu kan Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 ini. Ini Y sama dengan 0. Berarti kita perlu cari titik potong dulu ya. Pokoknya sebenarnya luas daerah. Ya pokoknya kita harus cari titik potong dari Y sama dengan 0 dengan Y sama dengan X kali X kuadrat min 4. Ya tinggal disamain aja kan sebenarnya. 0 sama dengan X kali X kuadrat min 4. Berarti 0 sama dengan X kali X plus 2, X min 2. Sehingga di sini diperoleh X sama dengan 0, atau X sama dengan min 2, atau X sama dengan 2. Di sini 0 udah ada. Min 2 nggak kita pakai, kita pakainya 2. Berarti yang menjadi batas atasnya adalah 2. Sehingga integralnya menjadi nggak muat. Sehingga integralnya menjadi apa yo? Jadi apa? Prok. Oh kecil. Ya elah. Kok gede banget ya? Ya udahlah nanti kecilin. Sehingga integralnya menjadi integral apa yo? Integral dari 0 sampai 0 sampai 2. 2 apa yo? Apa? Yang diintegralkannya apa? Yang diintegralkan apa? X kali X kuadrat min 4. Salah. Oh, yang disama dengan Salah. Yang lebih atas itu, yang lebih atas yang mana? Yang ini atau yang ini? gambarnya Ya, mana? 0, yang lebih atas itu 0. Yang kan limit yang atas kurang yang bawah kan? Iya. Dikurangi. Gitu ya, hati-hati ya. Kalau kamu mengintegralkan X kuadrat min 4 nanti hasilnya negatif. Sedangkan dia mintanya apa? Find the area. Area itu luas daerah. Luas daerah itu positif. Nanti cobain aja deh X. Ya ini kelihatan ya, sebenarnya ini minusnya kan ya. Ini minusnya. Minus dari fx ini kan. Aish. Nah ini mungkin minusnya bisa dikeluarin. Minus integral 0 sampai 2. Ingat, gak ada aturan perkalian. Boleh ini. Ya, jadi untuk integral ini bisa pakai substitusi. Ya, misalin U sama dengan X kuadrat min 4. Tapi kalau saya sih lebih enak langsung aja ya. Maksudnya dijabarin gitu. Ini jadi X pangkat 3 dikurangi 4X. Boleh. Substitusi boleh. Saya boleh aja. Cuman saya lebih sarankan ini ya. Dikeluarin. Kan lebih gampang hitungnya kalau ini. Berarti ini minus X pangkat 3 seperempat X pangkat 4. 4X min 2 X kuadrat. Dari 0 sampai 2. Pokoknya ini 0 udah bisa di-cancel aja sih. Berarti seperempat dikali 2 pangkat 4, kurangi 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 4, 16 bagi 4. 4, 2 kali 4, 8. Kok minus ya hasilnya? Bentar. Ini nggak bercanda nih.
Bentar. Oh, Kan saya udah lupa minus, minus. Mas. Iya, lupa diminusin. Tuh kan? Saya hampir aja terkecoh. Iya, lupa diminusin ya. Maaf ya. Maaf banget. Saya lupa. Ya, lupa diminusin. Bener kan tadi saya bilang ini luas daerah tuh hasilnya harus positif. Makanya tadi kok minus ya? Lupa diminusin. Minus 4 dikurangi 8. Sama dengan minus 4. Sama dengan 4. Namanya luas daerah mah harus positif. Gitu. Sip. Yang 4 juga gampang nih. Lah ini enak nih. Nggak usah nyari batas bawah, batas atasnya udah dikasih nih. Min 2 sampai 2. Ya udah langsung kerja aja. Langsung kerja aja ini mah. Gampang. Berarti apa integralnya? Wah, fungsinya nggak kelihatan ya. Berarti integral dari min 1, ya luas 1 daerah, sampai 2. min 1 sampai 2, X kuadrat dari, plus 1 kurangi 2X min 2. betul. Udah fungsinya gampang lagi. Ya ini tinggal masalah hitung-hitung aja. X kuadrat, min 2X, kita enaknya dari pangkat tertinggi ya. 1 kurang minus 2, 1 tambah 2 plus 3. Jadi, wah ini mah tinggal merem. Min X kuadrat plus 3X. Dari min 1 sampai 2. Nah, mungkin intinya jangan salah hitung aja. Tapi salah hitung nggak apa-apa sih. Maksudnya lebih baik salah hitung daripada salah proses ya. Ini prosesnya udah bener sih. Berarti ini 2 pangkat 3 kurangi min 1 pangkat 3. Dikurangi, sekarang X kuadrat. 2 pangkat 2 dikurangi min 1. Ingat masalah tanda, jangan sampai salah. Tambah 3 dikali 2 dikurangi min 1. Sama dengan 1/3 dikali 8. Min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 plus 1. 8 tambah 1, 9. Min 2 kuadrat 4. Min 1 kuadrat 1. 4 kurang 1, 3. Tambah 2 tambah 1, 3. 1/3 bagi 9, 3. 3 kurang 3 tambah 9. 9. Oke. Nah ini masalah hitung-hitungan aja. Yang penting prosesnya benar ya. Sip. Jadi kalau ada integral yang dibatasi 2 fungsi, kamu harus cari limit bawah, limit atas. Ya, kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti harus cari limit bawah, limit atas. Habis itu tentukan fungsi mana yang lebih tinggi sama fungsi mana yang lebih rendah. Karena ya, baru nanti diintegralkan yang yang fungsi yang atas kurang fungsi yang bawah. Ya. Fungsi yang atas kurang fungsi yang bawah. Oke? Nah, ya, masalah yang nomor 5 mah men-sketsa ya. Ya, men-sketsa aja ini. Ingat yang tadi ya tipsnya. Ya, sketch the given region R and define its area. Suruh sketsakan area R ini. Jadi katanya area R ini, pokoknya area R itu biasanya dibatasi oleh fungsi-fungsi ya, dibatasi oleh kurva-kurva. Jadi gambarkan semua kurvanya. Ya, terus cari daerah yang kena sama ketiga garis ini ya. Cari daerah yang kena sama ketiga garis ini, ketiga kurva ini ya. Habis itu, ya tentukan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Ya, limit bawah, limit atas juga harus dicari. Coba ya satu dulu deh, 5, yang nomor 5 coba. Yang nomor 5 misalnya. Kita coba yang A. Katanya R ini adalah area yang dibatasi oleh Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan X sama dengan 1. Wah, kayaknya nggak muat. Bentar, pindah dulu.
Kita pindah dulu. Nah, jadi R katanya nih, R daerah yang dibatasi Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan 1. Gambarnya bagaimana? Kalau Y sama dengan X kan gampang ya. Ini Y sama dengan X. Aduh. Sorry guys. Terus ini Y sama dengan min X. Terus ini X sama dengan 1. Ya, ingat ya. Ini Y sama dengan X. Ini Y sama dengan min X. Nah, daerah yang dibatasi yang mana? Yang ini, apa 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 yang ini. Pilihnya yang semuanya kena, berarti yang ini. Ya. Yang ini berarti milihnya ya. Dari mana? Ingat, dari 0 sampai 1. Yang berarti ini luas daerahnya adalah integral dari 0 sampai 1, fungsi yang atas, X, kurangi fungsi yang bawah, Min X. dx. Sehingga di sini integral 0 sampai 1, 2x dx. X kuadrat 1, beres. Ya, gampang banget integralnya. Sip. Jadi begitu aja konsepnya. Kamu udah belajar mensketsa grafik kan? Kamu gambar grafiknya, tapi grafiknya nggak usah terlalu presisi karena nggak masalah grafik nggak terlalu dinilai maksudnya. Yang penting kira-kira aja ya, kira-kira. Karena kan goals kita mencari ya gimana ya? Ya nggak usah terlalu presisi ya, nggak usah dicari kecekungannya, mau kemonotonannya nggak usah. Yang penting kira-kira ya. Contohnya nih kalau saya ngerjain yang B deh, misalkan atau yang C ya, misalkan yang C nih ya, misalkan yang C. Sekali lagi kita misalkan yang C. Ya, kita coba kerjaan yang C. Curve E pangkat X. Yang penting kamu cari beberapa titik aja. Cari beberapa titik, hubungkan. Nah, contohnya yang E pangkat X ya. Kita mau gambar E pangkat X dulu. Kalau X-nya 0, X-nya 0, nilainya dia 1. Kalau dia X-nya 1, nilainya dia, itu kan 2,7-an ya. 2,7 di sini misalkan. Coba saya bikin garis bilangan dulu deh. Oh, ini udah ada sih ke atasnya. Ke sampingnya deh. Jadi 0, kalau E-nya 1, 2,7-an. Kalau dia min 1, seperti ya, anggap aja E itu 3 ya. Sepertiga kurang lebih di sini. Nah, kan kelihatan kan grafiknya jadi kayak kurang lebih gini. Nah, gitulah ya. Maaf kurang bagus. Oke. Kemudian kalau E pangkat min X, dia kalau X-nya 0 sama ketemunya di sini. Ya. Ketemunya di sini. Kalau X-nya 1, E pangkat min 1 ya sepertiga di sini misalnya. Dan seterusnya. Kalau E-nya min 1, E pangkat 1, 2,7. Kelihatannya kayak pencerminannya ya. Emang iya sih pencerminannya. Nah, ini menjadi gini. Nah, terus katanya and the line X sama dengan len 2. Nah, len 2 itu berapa ya? Kan len E itu 1 ya. Len E itu sekitar len 2,7-an ya. Sebenarnya nggak penting juga sih. Cuman mau tahu aja dia tuh di kiri apa di kanan. Len 2,7 1. Berarti kalau len 2
lebih kecil 1 kali ya. Sekitar 1 ya. Sekitar 1. Sekitar 1 berarti di sini ya. Tapi dia kurang dikit. Maaf. Berarti luas daerah luas R-nya yang mana sekarang? Harus kena sama ketiga grafik itu ya di sini. Nah, ya. Ini len 2, ini 0. Berarti integral luas daerahnya gimana? Saya tulis kasih nama dulu ya. Ini Y sama dengan E pangkat X, ini Y sama dengan E pangkat min X. Berarti integralnya menjadi, ingat ya, limit bawah limit atasnya apa? Dari 0 sampai len 2 ya. E pangkat yang atas yang mana dulu yang atas? E pangkat X yang atas. Ya, X pangkat X. Dikurangi E pangkat min E X pangkat min X. dx. Udah tinggal dihitung. Ya. Saya hitung cepat aja ya. E pangkat X tambah E pangkat min X. Dari 0 sampai len 2. Berarti ini sama dengan E pangkat len 2. E pangkat len 2, 2. Tambah E pangkat min len 2 setengah. Dikurangi E pangkat 0, 1. E pangkat min 0, 1. Sama dengan setengah. Coba cek dulu deh, takut saya salah hitung gitu. Harusnya benar sih. Bener cuy. Sip. Lanjut ya. Kak, kalau sampai sini aja gimana? Udah nggak fokus. Terserah sih yang lain gimana. Masih ada 10 menitan. Lintang gimana? Ya nggak apa-apa sih. Wah udah cabut sih tim ya. Ya udah nggak apa-apa sih kalau udah sampai sekarang. Lintang gimana Lintang nih? Tiduran mungkin? Coba telepon. Buset masih pagi ini. Tapi capek sih ya habis 8 EH. Saya juga capek sih. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Lintang nggak balas berarti udah aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti materi Ya. berikutnya kapan lagi nih mau les? Terserah sih. Lihat jadwal dulu. Ini SBM lagi kacau timeline-nya. Ini tuh kacaunya kacau secara masif atau per individu? Cara Kalau masif. maksudnya kalau kacaunya satu SBM kan semua jadwalnya sama dong gitu mas gue. Iya. Apa tiap orang jadwalnya beda-beda gitu? Ya, secara general sama tapi ditambah dengan jadwal masing-masing jadinya kacau. Oh iya, jadi tambah jadwal masing-masing ya. Iya. Ya udah. Ya udah deh, cukup sekian buat pertemuan hari ini. Berarti ini sebenarnya masih banyak yang dibahas ya. Seperti ya yang week 10 ya udah cukup bisa lah ya kalau menghitung integral tak. Jadi ini integral tak tentu, integral tentu. Nah, di sini addition ya, soal aplikasinya sama integral parsial, pengantar integral parsial dari sini. Dan terakhir itu ada topik ya diferensial ya. Ya, nanti ini kayaknya tinggal 2 topik besar lagi. Ya udah cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti saya share catatannya ya. Ya, Kak. Makasih ya. Makasih Lintang, makasih Evan. Saya N ya.